Wakil presiden itu kerjanya apa sih? Saya berseluruh dan teman-teman saya begini. Manusia yang paling senang di Indonesia hari-hari ini, wapres. Gak ada kerjaan tuh. Tapi semua diurus oleh negara. Wapres itu kerjanya, dia tidak punya wewenang apa-apa. Tunjukkan pada saya satu saja keputusan wapres yang official. Tunjukkan pada saya mana apa kerjaan wapres. Kerjanya wapres itu kalau disuruh presiden, apa saja yang dikerjakan oleh wapres itu yang diperintahkan oleh presiden. Tidak bisa di luar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Hari ini ramai sekali kantor wakil presiden dengan posko pengaduan lah, kurang lebih begitu ya. Ini melanjutkan programnya Gibran saat di Surakarta, Solo. Dia juga bikin program Lapor Mas Wali. Sekarang Lapor Mas Wapres. Persoalannya ketika dia menjadi wali kota Solo, itu dia pemimpinnya. Maka lapor ke pimpinan, oke, masuk akal. Walaupun kita nggak tahu hari ini ada berapa laporan yang masuk ke Lapor Mas Wali saat di Solo, berapa yang terselesaikan, berapa yang tidak terselesaikan. Diselesaikannya dengan cara apa? Nggak ada. Jadi, artinya kita hanya bisa menyampaikan bahwa ini adalah gimmick luar biasa memang. Tapi yang menarik, tentu akan kita soroti juga, inilah langkah-langkah Fufu Fafa. Langkah Gibran maksudnya untuk 2029 Capres. Ya sudah dirancang dari sekarang. Tentu pasti itu. Maka bukan soal bagaimana respon publik, positif atau negatif. Tapi yang diharapkan oleh Gibran dan tentu tim di belakangnya yang terutama adalah Gibran diperbincangkan terus-menerus sampai 2029. Nggak peduli positif atau negatif. Lah kita kan sudah tahu bagaimana dengan Selamat, dengan Samsulnya, dengan macam-macam lah. Macam-macam perspektif negatif terhadap Gibran itu terus dipakai, dimanfaatkan oleh timnya sehingga dia bisa jadi wapres. Tentu di luar adanya gelontoran dana, adanya intimidasi, adanya iming-iming dan seterusnya. Tapi ini faktor juga. Nah, ini sedang diulangi oleh Gibran. Apakah ini atas sepengetahuan Prabowo? Sangat boleh jadi bukan. Jadi ketika Prabowo ke luar negeri, makanya Jokowi ada di Jakarta. Kan begitu. Nah, di sini langsung dipersiapkan program-program untuk membranding seorang Gibran. Meskipun itu tanpa koordinasi dengan Prabowo. Barangkali begitu gitu. Iya kan? Oke, kita akan coba masuk pada berita yang pertama. Kita lihat. Ini dari Margarito ya, Margarito Kamis. Menarik nih penjelasan soal Gibran. Penegasan presiden itu menandai secara hukum ya bahwa dia paham jabatan ini jabatan tunggal, kekuasaan pemerintahan itu sepenuhnya ada pada tangan dia, tidak pada siapapun, tidak dibagi kepada siapapun dengan alasan apapun, maka Anda silakan berkomunikasi langsung dengan saya. Dan dengan begitu, itu juga memberikan kepada Gibran bahwa Anda tidak punya apa-apa. Ya, Anda tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan ini, dan segala macam. Semuanya karena saya. Dan itu merupakan perintah dan atau penegasan konstitusi. Gitu ya. Lantas dengan begini, peran Wapres ini sebetulnya ya, Wapres ini begini, kalau mau cerita asal-usulnya ini ya. Ini cerita asal-usul ini. Wapres ini, nah ini kalimatnya tidak enak memang. Tapi begini, saya mau bikin sederhana begini supaya biar enak itu. Nanti aja kalau presiden itu berhalangan tetap baru Wapres kerja. Jadi mula-mula ini jabatan ditemukan oleh orang Amerika. Ya, ketika perdebatan pembentukan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 1787 pada Mei 1787 sampai dengan September 1787. Dari Mei sampai dengan September itu orang cuma bicara presiden. Tidak pernah bicara Wapres. Lalu tiba-tiba ada yang nanya, bagaimana kalau presiden ini dia mati? Dia incapacity misalnya. Karena macam-macam kesehatan bla bla bla. Terus gimana kita? Kita bikin pemilu ulang. Kita bikin bagaimana? Bikinlah jabatan
wakil presiden itu analog dengan putra mahkota di kerajaan Inggris, maka bikinlah jabatan presiden itu. Itu sebabnya John Adams, wakil presiden pertama di dunia ini, itu dia bilang ini para pendiri negara, para pembentuk undang-undang dasar Amerika ini begitu hebat pikirannya, begitu kreatif pikirannya, begitu arif pikirannya, sehingga membentuk jabatan yang namanya wapres ini. Ini sama dengan sangkar emas dan aku taruh di dalamnya, tidak bisa bikin apa-apa. Itulah wapres. Nah, itu risiko. Jadi tunggu aja, kalau nanti ada apa-apa ya baru. Kalau tidak ada apa-apa sepanjang ini begitu-begitu aja. Sebabnya satu waktu saya mengatakan di tempatnya Bang Karni, kalau tidak salah pada waktu itu saya bilang tidak ada manusia yang paling senang di Republik ini kecuali wapres, karena dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi dia dikasih duit oleh negara, dia dikasih duit negara, diberikan protokol oleh negara, diurus segala macam oleh negara. Itulah wapres. Mau apa? Enak kali ya. Jadi ya kalimatnya nih, tidak ada manusia yang paling senang di Republik ini kecuali wapres. Dia tidak punya kerjaan apa-apa, tapi dia dikasih duit oleh negara, diberikan protokoler oleh negara, diurus segala macamnya oleh negara. Itulah wapres. Mau apa? Nanti tim wapresnya bilang, hei Prabowo, kalau Anda wakilnya bukan Gibran, belum tentu menang. Ini jadi perdebatannya di wilayah situ. Tapi rupanya ketika dikatakan bahwa wapres tidak diberikan kerjaan apa-apa, kemudian wapres membuat program lapor Mas Wapres. Jadi ini kerjaan siapa? Kan begitu. Kalau ini kerjaan presiden, harusnya lapor presiden dong, bukan lapor wapres. Seperti Gibran tempo hari menjadi wali kota Solo, dia buat program lapor Mas Wali, bukan lapor Mas Wakil Wali. Maka ini bisa jadi ya, program selundupan, program curi start. Untuk apa? Ya tadi, balik lagi, untuk 2009. Layanan lapor Mas Wapres digagas. Oke, kita lihat ya. Laporan Mas Wapres yang digagas Wakil Presiden tak dianggap sebagai inovasi, melainkan kemunduran. Pengamat kebijakan politik Agus Pambagio menyarankan Gibran membatalkan acara ini. Layanan ini. Pasti tidak dong. Ini sudah dianggap berhasil pasti. 2 hari sudah menjadi pemberitaan di berbagai media mainstream. Tapi nggak ada yang, sedikit sekali yang berani menayangkannya ke platform X. Karena habis diberikan pemahaman. Menurutnya, layanan pengaduan yang dilakukan di tingkat Wapres merupakan sesuatu yang tidak perlu diadakan. Lantaran ada potensi tumpang tindih tupoksi dengan lembaga dan kementerian lain, sehingga proses birokrasi menjadi panjang. Hari ini saja sudah panjang. Kan konon katanya birokrasi itu kan begitu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Makanya kita tahu ini meja 1, meja 2, meja 3. Semuanya harus ada uang di bawah meja. Atau sekarang sudah di atas meja atau malah dengan meja-mejanya. Selain itu, proses transparansi seringkali sulit dilakukan dalam proses pelayanan pengaduan. Bayangkan, kemudian ini dilakukan membuka posko pengaduan dari Wapres, kemudian kementerian, kemudian provinsi, kabupaten, terus turun ke bawah, kecamatan, desa. Laporannya sama, tumpang tindih itu. Apakah itu akan ditindaklanjuti? Nggak tahu juga itu. Kenapa? Karena hasil dari lapor Mas Wali jadi Solo itu tidak ada laporan. Kan harusnya Anda sebagai orang yang digaji oleh kami, uang rakyat, Anda pertanggungjawabkan itu. Nah kan ini yang kita tagih juga dari bapaknya. Nggak ada gitu. Bisa tumpang tindih. Terus apakah ada laporan ke publik? Nah ini, berapa yang masuk, berapa yang bermasalah, berapa yang selesai. Kalau nggak selesai gimana? Ini mesti dijelaskan ke publik. Kalau dipegang set Wapres, sekretariat Wapres ya, nanti rangkaiannya panjang. Laporan mesti ke siapa? Memang bisa dia panggil menteri? Ya nggak bisa. Yang bisa panggil menteri itu presiden dan Luhut barangkali ya. Luhut kan selalu punya tempat istimewa. Kalau nggak bisa, ya percuma gitu. Ini hanya sekedar ngabisin pulsa, ngabisin ongkos buat berangkat ke sana. Agus mengatakan layanan serupa sebenarnya sudah pernah dijalankan oleh KSP, akan tetapi tak berjalan baik, hanya sebagai wadah aduan, eksekusi tetap di kementerian. Terus buat apa DPR? Kalau ini mau dimaksimalkan, ya sudah DPR bubarkan. Jadi wakil rakyat sudah nggak dianggap lagi ini sama Gibran ya. Semua yang mau mengadu silakan ke sini. Yang mengadu itu kan apalagi yang via WA atau yang datang juga pasti kan diminta nomor telepon. Database itu buat 2029 itu. Percuma saja, coba nanti kita lihat. Yang di KSP aja dulu tidak jalan karena harus dilempar ke kementerian lagi.
Ketimbang pencitraan, sebaiknya pemerintah memperkuat layanan aduan di masing-masing kementerian. Sebab aduan dari masyarakat tentu akan bersifat teknis yang seharusnya ditangani oleh kementerian atau lembaga terkait. Kalau oleh pegawai sekretariat wakil presiden, ya dia nggak ngerti urusan teknis berbagai hal. Mulai dari persoalan tanah ulayat, kemudian tambang, ada ijazah yang ditahan. Itu kan terlalu random masalah. Atau paling nanti ujung-ujungnya dia hanya sebagai mediator saja, kemudian dilempar ke sini, ini dilempar ke sini, dilempar ke sini. Yang paling masuk akal kan begitu. Jadi ini akhirnya pada ujungnya gimmick doang gitu. Nggak perlu ada. Sudah ada pos-pos yang lain yang bisa melayani ini. Tapi kan kalau pakarnya gimmick ya terus akan dibuat gimmick. Kementerian saja yang bikin layanan itu. Apalagi jumlah menterinya sudah banyak. Ya udah ditambah ya. Kasihan sekretariat wapresnya. Memang set wapresnya kerja nggak ada. Ya jangan-jangan memang nggak ada kerjaan. Hanya dicari-cari. Karena tadi tidak ada program yang lain-lain. Hanya ada program Prabowo. Ini program Presiden Prabowo bukan. Kalau bukan berarti Anda melenceng ini dari tupoksi sebagai wakil presiden. Dan apa yang terjadi? Ya blunder tadi. Akhirnya senjata makan tuan. Ini suasana di sekretariat wakil presiden ya. Mendengar, mengetahui, memberikan layanan. Siapa? Wapres? Kan tidak. Tapi sekretariat wakil presiden. Pegawai sekretariat wakil presiden. Nggak ada itu. Gibran itu ya gitu-gitu aja. Nanti mantau, melihat-lihat kiri kanan. Nah, pas ditanya wartawan kabur. Kan gitu. Oke sahabat SZ, jadi penting kita ketahui ini akan dibiarkan oleh timnya Gibran karena mereka menganggap berhasil meskipun dia dibully habis-habisan saat menjadi calon wapres, tapi namanya terus diperbincangkan sehingga di akhir tinggal dioles sedikit dia berubah dari negatif menjadi positif. Nah ini juga yang harus kita waspadai bersama-sama karena rancangan 2029 sudah dimulai sejak hari ini. Kita berhati-hati, kita kontrol terus, kita kritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.